Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang kebijakan afirmasi pada seleksi guru P3K. Jadi di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar apakah ada kebijakan pada seleksi guru P3K tahun ini. Apakah ada kebijakan bagi guru honorer yang sudah berumur 40 tahun ke atas? Apakah ada kebijakan untuk teman-teman yang sudah punya sertifikat pendidik? Dan bagaimana dengan guru agama? Apakah formasinya tetap ada pada seleksi P3K tahun ini? Nah, teman-teman, untuk video kali ini bisa dipastikan bahwa akan banyak sekali kebijakan afirmasi bagi teman-teman guru honorer. Di antaranya, guru yang punya sertifikat pendidik mendapat nilai penuh pada kompetensi teknis. Kemudian teman-teman, guru honorer umur 40 tahun ke atas juga mendapat bonus nilai 75 poin pada tes P3K nantinya. Kemudian guru penyandang disabilitas juga mendapat bonus nilai sekitar 50 poin pada tes P3K. Kemudian yang terakhir, bisa dipastikan bahwa tetap tersedia formasi P3K untuk guru agama. Jadi teman-teman yang dari guru agama tidak usah khawatir ya. Nah teman-teman, di video kali ini kami akan ulas semuanya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe agar teman-teman tetap dapat mendapatkan informasi, materi, soal, dan pembahasan mengenai P3K tahun 2021. Baik teman-teman, hari ini 10 Maret 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada 5 agenda teman-teman yang di sini dibahas pada rapat ini. Nah, yang menarik di sini adalah di poin pertama tentang perkembangan persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasi. Nah, next teman-teman. Nah, untuk tahun ini teman-teman, kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K ada 3 poin di sini teman-teman yang menurut saya sangat penting nih bagi teman-teman semua. Jadi tidak usah ragu lagi untuk mendaftar P3K. Ingat bahwa kebijakan yang pertama, ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Nah, kenapa ujian pertama di sekolah negeri masing-masing? Nah, ini merupakan skala prioritas bagi teman-teman yang sudah lama menjadi guru honorer di sekolah masing-masing. Nah, kebijakan yang kedua teman-teman, ini bonus poin untuk passing grade. Yang pertama, peserta-peserta dengan umur 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi 15% dari nilai maksimal 500 poin. Jadi teman-teman kemarin ada yang menanyakan berapa total poin yang kita terima ketika kita ingin lulus passing grade. Nah, nilai maksimal teman-teman yang jika teman-teman benar semua di kelima kompetensi yang diujikan, maka nilai teman-teman akan 500 poin. Nah, keuntungan bagi teman-teman guru honorer yang sudah berumur 40 tahun ke atas, nah teman-teman nanti sudah mendapat nilai 75 poin. Nah, teman-temannya ini merupakan kebijakan yang sangat bagus sekali bagi teman-teman yang sudah sesepuh atau sudah lama menjadi guru honorer. Kemudian yang kedua, peserta-peserta penyandang disabilitas mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin. Nah, ini agak sedikit berkurang, jadi 10% dari nilai maksimal 500 poin. Ingat teman-teman, jika teman-teman benar semua ketika menjawab soal, maka poin teman-teman nanti didapat sekitar 500 poin. Dan ingat, untuk guru-guru honorer umur 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir akan mendapat poin sebesar 75 poin sini teman-teman, dan untuk penyandang disabilitas akan mendapat bonus poin sekitar 50 poin pada kompetensi teknis. Dan bonus yang ketiga teman-teman, kebijakan yang ketiga, peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru
Jadi peserta yang masuk di sini adalah guru honorer atau adik-adik yang lulusan PPG yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh. Wah, pada tes kompetensi teknis. Nah, ini teman-teman, mendapat nilai penuh pada kompetensi teknis. Mereka tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Artinya, teman-teman yang sudah punya serdik tidak perlu lagi ikut tes pada kompetensi teknis. Karena teman-teman sudah dianggap kompeten di bidang profesional dan pedagogik. Karena teman-teman diberi nilai penuh oleh Kemendikbud. Jadi teman-teman nanti sisa ikut tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, teman-teman yang menarik di sini bahwa kemarin di file yang dibagikan oleh kementerian ketika saya mengikuti webinarnya, ada satu tes yang diujikan itu tes bakat skolastik. Namun di sini saya lihat di file yang barusan dikirim ini tidak ada tes bakat skolastik. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kami, apakah tes bakat skolastik tetap diujikan pada tahun 2021 atau tidak. Nah, teman-teman, untuk menjawab ini kami akan cari informasinya. Jangan sampai nanti teman-teman belajar setengah mati, namun apa yang teman-teman pelajari tidak diujikan. Nah, teman-teman, untuk menjawab ini kami akan mencari informasi resmi nanti dari kementerian. Apakah tes bakat skolastik tetap diujikan atau tidak? Baik, teman-teman, itu tadi ada 5 kebijakan, 4 kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K. Nah, teman-teman, untuk jadwal sendiri seleksi guru P3K, teman-teman, jadi kemarin ini sudah dimulai tahun 2020, November-Desember ini, teman-teman. Ini saya ulas kembali ya. November-Desember ini kemarin ada rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Nah, kemudian teman-teman, Februari 2021, ini sekarang materi pembelajaran dapat diakses. Kemudian Maret 2021, formasi final Kemenpan RB atau sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda dan Kemdikbud. Nah, nanti teman-teman poin yang paling penting di sini adalah April 2021, teman-teman, berarti tahun depan ini sudah mulai pendaftaran P3K. Kemudian Mei 2021, ini sudah seleksi administrasi dan masa sangga. Jika teman-teman ada berkasnya tidak diterima, maka teman-teman akan diberikan nanti masa sangga. Nah, teman-teman, Agustus, September, Oktober, November, Desember, nah inilah adalah ujian seleksi. Jadi Agustus 2021 adalah ujian seleksi kesempatan pertama. Nah, ini dikhususkan untuk guru-guru di sekolah masing-masing. Kemudian, teman-teman, untuk September 2021 akan ada perankingan. Nah, kemudian ada pengumuman dan masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian pertama. Kemudian teman-teman ada daftar ulang pemilihan formasi bagian tidak lulus ujian pertama. Setelah itu, Oktober 2021, ujian seleksi untuk kesempatan kedua. Nah, kemudian November 2021 adalah pengumuman. Ini pengumuman dan masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian kedua. Dan kemudian daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian kedua. Nah, kemudian Desember 2021 ujian untuk seleksi kesempatan 3. Jadi ada 3 kali ikut tes, teman-teman. Ini untuk tes pertama di bulan Agustus, tes kedua di bulan Oktober, dan tes ketiga Desember. Nah, untuk yang tidak lulus tes pertama bisa ikut di tes kedua. Jika tidak lulus kembali di tes kedua, bisa ikut kembali di tes ketiga. Jadi teman-teman akan diberi kewenangan untuk ujian 3 kali. Atau mengulang sebanyak 2 kali dan ujian 1 kali. Nah, ingat teman-teman, April ini sudah mulai pendaftaran ya. Kemudian Mei ini sudah seleksi administrasi atau seleksi berkas. Nah, jika ada berkas teman-teman yang tidak diterima, nah teman-teman nanti bisa sanggah di situ dan mengupload ulang berkasnya. Baik teman-teman, itu untuk lini masanya atau jadwal umum untuk seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, sekarang teman-teman kita bahas dulu bahwa saat ini melalui portal guru belajar di Kemendikbud, teman-temannya di SIM PKB, sudah ada sekitar 256.795 guru telah mengakses situs guru belajar dan berbagi.
Nah, 101.000 ini telah bergabung dalam forum diskusi. Nah, ini wah, menurut saya ini angka yang sangat kecil, mengingat sekarang ini sudah banyak sekali guru honorer yang ada di Indonesia, namun yang telah mengakses guru belajar ini masih sangat sedikit. Dan mohon teman-teman yang melihat video ini, tolong disampaikan kepada teman-teman guru honorer yang lain agar mengikuti guru belajar seri P3K yang ada di SIM PKB. Nah, teman-teman, ini sangat berguna sekali teman-teman, karena ini dapat membantu teman-teman nanti untuk lulus P3K. Teman-teman bisa mengakses materi pembelajaran online, kemudian teman-teman ada modul belajar mandiri yang berisi substansi materi esensial, bersifat rangkuman dan diperjelas dengan audio atau video atau perangkat lainnya, dan diperkuat dengan kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Nah, untuk teman-teman yang memiliki jaringan yang jelek atau sulit jaringan internet, dapat diberikan modul dalam bentuk soft atau hard copy. Jadi teman-teman bisa download modul di portal guru belajar SIM PKB untuk seri P3K. Baik teman-teman, sampai saat ini meskipun Kemendikbud telah menyediakan 1 juta guru formasi, namun sampai saat ini formasi yang masuk itu hanya sekitar 513.000. Jadi cuma segini ya teman-teman formasi saat ini yang akan diterima. Ini berdasarkan formasi yang diajukan oleh Dinas Pendidikan atau Pemda pemerintah daerah. Jadi sebenarnya Kemendikbud menyediakan 1 juta formasi, namun yang jadi masalah ini Pemdanya sampai sekarang yang hanya mengajukan sekitar 513.000 formasi untuk guru P3K, dan ini merupakan yang terbesar saat ini teman-teman. Tahun 2017 kemarin teman-teman, penerimaan CPNS itu cuma sekitar 6 ribuan untuk guru. 2018 kemarin sekitar 77.000 untuk guru. Tahun 2019 untuk guru hanya sekitar 90.000. Nah, tahun ini teman-teman luar biasa sekali. Sekitar 500-an guru yang akan diterima menjadi ASN P3K. Oke, baik teman-teman. Untuk video kali ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman seputar P3K. Jadi tidak ada lagi keraguan teman-teman untuk tidak ikut pada seleksi guru P3K tahun 2021. Baik teman-teman, saya rasa video ini cukup sekian. Dan jika teman-teman menyukai videonya, silakan like dan tulis komentar teman-teman di bawah ini. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman guru honorer yang lain yang membutuhkan. Terima kasih, salam guru kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.